Cek, apakah Bapak Ibu sudah mendengar suara saya sekarang? Oke, baik, sudah didengar semua ya. Terima kasih. Kami ucapkan lagi selamat siang bagi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk KPP Pratama Surabaya Sawahan. Mungkin mayoritas hampir semua ini sedang bekerja, jadi kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktunya untuk kami. Sebagai informasi lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi di link bit.ly /614 kelas pajak 1. Jadi nanti Bapak Ibu yang mendapat door prize itu Bapak Ibu yang sudah mengisi link pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita akan ada 2 sesi kelas pajak, yaitu yang sesi pertama itu penyampaian materi terkait hak dan kewajiban para wajib pajak baru. Kemudian nanti di tengah sesi ada pembagian door prize. Jadi nanti kita akan ada sedikit kuis bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa memperoleh skor tertinggi. Kita akan kirimkan hadiah ke alamat Bapak Ibu sekalian. Jadi dimohon Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan materi yang disampaikan nanti. Dan selanjutnya nanti sesi yang kedua itu akan ada tata cara pengisian SPT tahunan. Jadi kan Bapak Ibu ini kan terdaftar tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sudah wajib untuk menyampaikan SPT tahunan. Tuh. Bagi informasi nanti hari ini akan ada 2 pemateri, yaitu yang pertama, sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Riza. Oh, Ibu Ayu, sesi pertama. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Riza. Tuh. Baru 11 wajib pajak yang bergabung. Kita tunggu sampai 11.45 mungkin, agar kita bisa memulai acaranya bersama-sama. Dimohon Bapak Ibu bisa menyalakan videonya sebentar. Saya terutama mau lihat mungkin wajah-wajah wajib pajak baru yang baru saja bergabung dengan keluarga besar KPP Sawahan, yang mungkin turut berkontribusi dalam penerimaan negara kita. Oke Pak Dedi, karena mungkin online-nya di PC nggak bisa memperlihatkan wajahnya. Mungkin dengan Ibu Maya, Ibu Andriani, Ibu Rafika bisa ditunjukkan wajahnya. Kita bisa melihat wajah-wajah baru, wajib pajak baru. Jadi Bapak Ibu misal ingin mengikuti kelas pajak seperti ini lagi, Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kami yaitu di @pajaksbsawahan. Di sana nanti kita akan memberikan banyak informasi terkait kelas pajak, terkait peraturan perpajakan yang terbaru. Seperti itu. Atau mungkin kan di masa pandemi ini Bapak Ibu masih takut untuk datang ke kantor, tapi Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu tentang perpajakan, Bapak Ibu juga bisa konsultasi ke Telegram kami yaitu @pajaksbsawahan juga, atau juga ada Twitter. Gitu. Mungkin hampir semua itu baru pertama kali ikut kelas pajak. Jadi nanti bisa disampaikan sekalian unek-uneknya, misal ada pertanyaan seputar perpajakan, bagaimana cara lapor SPT-nya, mungkin ada pertanyaan apa gitu, bisa disampaikan ke pemateri kita hari ini. Pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat chat di Zoom,
atau chat WA ke narahubung kelas pajak yang Bapak daftar biasanya itu, atau juga melalui raise hand. Tuh. Ya mungkin sambil menunggu wajib pajak yang lain, saya buka acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melindungi kita, mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu bisa memperoleh manfaat dari kelas pajak yang kami adakan hari ini. Pertama-tama marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cek. Yang selanjutnya mari kita mendengarkan penegasan dari Direktur Jenderal Pajak kami. Jadi video ini adalah bentuk penegasan Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak bahwa instansi kami itu bersih. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan pelayanan kami dipungut biaya, silakan Bapak Ibu sekalian melaporkan. Termasuk kelas pajak hari ini yaitu tidak dipungut biaya. Mari kita mendengarkan video dari Pak Dirjen bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi adalah baik itu adalah bentuk penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Di mana instansi kami itu terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi Bapak Ibu, kami turut meminta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mengawasi apabila pelayanan kami ada yang memungut biaya. Silakan Bapak Ibu sekalian melaporkan. Ya, langsung saja untuk menghemat waktu. Marilah kita langsung ke sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan karena sampai saat ini kita masih harus tetap beraktivitas seperti biasa, menjalankan rutinitas seperti biasa. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah menghadiri acara sosialisasi via Zoom pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayu, saya beserta tim ditugaskan untuk memberikan materi sosialisasi terkait hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan. Nantinya akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah penjelasan umum terkait hak dan kewajiban perpajakan itu sendiri. Nanti yang kedua selanjutnya ada tutorial aplikasi penggunaan DJP online sebagai sarana transaksi perpajakan. Baiklah, kita mulai untuk materi yang pertama. Hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Nah, seperti sudah kita tahu, definisi wajib pajak pada umumnya adalah orang pribadi, badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, belumnya Mas. Nah, kewajiban setiap wajib pajak yaitu 1. Mendaftar, artinya mendaftarkan NPWP terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menghitung pajak yang terutang, nanti dijelaskan setelah ini. Kemudian yang ketiga adalah membayar pajak yang telah dihitung. Yang keempat adalah melaporkan pembayaran pajak yang telah dihitung tersebut. Jadi ada 4 kewajiban. Yang pertama mendaftar, menghitung, menyetorkan, kemudian melaporkan. Kemudian hak setiap wajib pajak yaitu 1. Mendapat pelayanan dan informasi perpajakan. Kemudian 2. Mengajukan keberatan dan banding. Ini terkait dengan surat ketetapan pajak. Apabila wajib pajak mendapatkan surat ketetapan pajak dari kantor pajak dan merasa keberatan atas hasil ketetapan tersebut, wajib pajak punya hak untuk mengajukan keberatan, kemudian banding. Yang ketiga, hak yang ketiga adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, adanya privasi dan kerahasiaan data wajib pajak. Nah, ini contoh NPWP setelah wajib pajak sudah mendaftarkan diri. Dan saya rasa semuanya pasti sudah punya NPWP ya Bapak Ibu. Setelah mendaftarkan NPWP, kewajiban berikutnya adalah menghitung. Ini contoh perhitungan pajak terutang bagi karyawan. Ada gaji, honor dan tunjangan, itu dikurangkan dengan PTKP. PTKP itu apa sih? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian gaji dikurangi PTKP itu menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH bisa dicek, itu menjadi pajak yang terutang.
Pajak terutang dikurangkan dengan kredit pajak atau bukti potong, itu menjadi pajak yang masih harus dibayar. Kredit pajak atau bukti potong itu biasanya untuk karyawan itu diperoleh dari kantor atau dari perusahaan. Nah, ini hampir sama. Ini untuk para pekerja bebas, menghitung pajak terutang untuk para pekerja bebas. Pekerja bebas itu seperti notaris, pengacara, dokter, atlet, selebgram, seperti itu ya. Itu dari penghasilan bruto dikali dengan norma perhitungan penghasilan neto. Norma penghitungan itu berupa persentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dikurangkan dengan PTKP, itu menjadi penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 menjadi pajak terutang, sama seperti tadi. Kemudian kemudian dikurangkan dengan kredit pajak, mohon maaf, dan menjadi pajak yang harus dibayar. Nah, yang perlu diketahui, ketika pajak terutang sama besarnya dengan kredit pajak, berarti pajak yang masih harus dibayar itu nihil. Ya, ketika pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak, berarti timbul adanya kurang bayar. Berarti wajib pajak masih harus membayar kekurangan tersebut. Nah, kemudian jika pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajak dari bukti potong yang telah dipotong oleh perusahaan, itu timbul adanya pajak lebih bayar. Nah, wajib pajak punya hak untuk mengajukan pengembalian kelebihan. Nah, ini PTKP tadi. PTKP itu fungsinya sebagai pengurang penghasilan neto. Jadi dari gaji dikurangi biaya-biaya, terus dikurangkan lagi sama PTKP. Jadilah penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif. Besaran PTKP ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta. Ya, itu single ya. Ketika wajib pajak tersebut sudah menikah, itu ada tambahan 4,5 juta per tahun. Jika menikah dengan istri yang bekerja, itu ada tambahan 54 juta per tahun. Kemudian jika punya tanggungan, seperti anak gitu ya, itu ada tambahan 4,5 juta per tahun, setiap anak maksimal 3 orang. Nah, kalau dilihat akan seperti ini tampilannya. Contoh ya, nomor 1, wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan. Kalau di SPT itu statusnya TK0. TK0 itu besaran PTKP-nya 54 juta. Ini artinya WP-nya lajang, belum menikah. Nomor 1 ya. Kemudian contoh lagi nomor 5. Nomor 5 itu menikah tapi belum punya tanggungan. Misalnya baru saja menikah, itu 58.500.000. Besaran-besaran ini memang sudah ada ketentuannya seperti ini. Jika dilihat antara besaran PTKP dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu selisihnya 4,5 juta, 4,5 juta rupiah. Jadi semakin besar tanggungannya, itu semakin besar PTKP-nya, berarti semakin besar mengurangi penghasilan neto. Kemudian ini tarif pasal 17 Undang-Undang PPH yang sudah disebutkan tadi, sebagai pengali penghasilan neto tadi, sampai dengan 50 juta, itu tarifnya 5%. Kalau penghasilan sampai dengan 50 juta. Kemudian 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Jadi kalau misalnya punya penghasilan setahun 150 juta, dia kena 2 tarif nantinya. Jadi 5% sama 15%. Kalau penghasilannya setahun cuma sampai 50 juta, ya cuma 1 tarif 5% aja. Kemudian yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, itu 25%. Di atas 500 juta itu 30%. Nah, setelah menghitung, mendaftarkan, menghitung, kemudian ada kewajiban berikutnya, yaitu membayar pajak. Bagaimana bayarnya? Ya membayar sendiri,
dengan SSP atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Nah, cara bayarnya seperti ini. Wajib pajak terlebih dahulu membuat kode billing. Kode billing itu berupa berupa angka yang akan digunakan saat pembayaran ke Bank Persepsi. Untuk mendapatkan kode billing bagaimana? Bisa lewat DJP online, djponline.pajak.go.id, atau bisa langsung datang ke KPP terdekat, tidak harus di KPP terdaftar, atau melalui internet banking, kemudian melalui penyedia jasa aplikasi, atau bisa menghubungi Kering Pajak 1500-200. Setelah mendapatkan kode billing, wajib pajak melakukan pembayaran ke bank, boleh ke kantor pos, melalui mesin ATM, SMS banking, internet banking, ataupun mesin edisi yang tersedia di KPP. Jadi, bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Setelah membayarkan pajaknya, maka ada kewajiban lagi, itu melaporkan SPT. SPT artinya surat pemberitahuan. Sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT ada dua jenis, SPT tahunan dan SPT massa. Nah, untuk SPT tahunan, karena karyawan kewajibannya hanya SPT tahunan ya, itu bisa melalui e-filing DJP online. Bisa sambil googling www.djponline.pajak.go.id. Itu ketika nanti ada memasukkan NPWP sama password. E-filing itu untuk pelaporan SPT tahunan, untuk khusus orang pribadi itu ada 3. Formulirnya 1770, ini untuk usahawan pekerjaan bebas atau pegawai karyawan yang memiliki tambahan penghasilan lain. Jadi selain karyawan dia punya usaha sendiri di rumah misalnya, atau misalnya usaha online shop, tapi dia juga merangkap sebagai karyawan. Ini menggunakan formulir 1770. Kemudian ada formulir 1770S. Ini murni pegawai dengan dengan total penghasilan bruto di atas 60 juta setahun. Di atas 60 juta setahun menggunakan formulir 1770S. Kemudian ada formulir 1770SS untuk pegawai dengan penghasilan bruto setahun itu di bawah 60 juta. Nah, dokumen apa yang harus disiapkan ketika akan melaporkan SPT? Untuk pegawai swasta, PNS atau anggota kepolisian maupun TNI itu kan menggunakan S atau SS. Jadi menggunakan bukti potong 1721A1 bagi pegawai swasta dan 1721A2 untuk PNS. Itu bisa dimintakan di kantor atau di perusahaan. Kemudian untuk usahawan atau pegawai yang memiliki tambahan penghasilan lain, itu menyiapkan bukti potong 1721A1 atau A2, kemudian rekapan bulanan peredaran bruto dan biaya, kalau dia merupakan usaha, kemudian ada bukti penghasilan lain di luar pekerjaan, dan bukti potong pajaknya. Yang nomor 2 ini, yang bukti penghasilan lain di luar pekerjaan, biasanya ada pegawai yang merangkap menjadi agen asuransi. Biasanya gitu dia punya bukti potong. Jadi selain yang nomor 1 dia punya bukti potong dari kantor, dia juga punya bukti potong yang dari sebagai agen asuransi. Kemudian lapor SPT bisa online dan dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret. Karena batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi, baik karyawan maupun usahawan adalah pada tanggal 31 Maret. E-filing itu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP atau ASP. Jadi ini online, e-filing itu pasti online.
Kenapa harus e-filing? Karena berdasarkan peraturan Dirjen Pajak memang wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT secara elektronik dan ada juga kebijakan less paper. Jenis layanan pada DJP online itu e-filing ya. E-filing itu ada dua cara. Bisa dengan langsung mengisi secara online atau bisa melalui media ISPT terlebih dahulu. Kemudian diupload pada DJP online. Yang bisa dilakukan secara online itu ada dua jenis SPT. 1770SS dan 1770S. Jadi yang hanya karyawan saja yang bisa mengisi secara online pada e-filing. Untuk yang upload ISPT menggunakan aplikasi ISPT secara terpisah, itu untuk WP orang pribadi usahawan dan SPT tahunan PPh Badan. Nah, kemudian ada lagi jenis layanan berupa e-form. Ini juga salah satu sarana untuk pelaporan SPT tahunan. Untuk e-form yang bisa dilaporkan adalah SPT 1770S, 1770 usahawan, dan 1771. Jadi yang SS tidak bisa menggunakan e-form, hanya 1770S, 1770, dan 1771. Tiga hal penting yang harus dimiliki untuk bisa memanfaatkan DJP online adalah pasti punya NPWP, kemudian harus punya EVIN dulu, jika belum punya EVIN, boleh mendaftar di KPP terdekat. Kemudian setelah mendapatkan NPWP dan EVIN, baru bisa mengaktifkan akun DJP online pada aplikasi DJP online. Nah, jika sudah punya ketiga akun tersebut, jadi disarankan lapor SPT segera, tidak perlu menunggu nanti. Nah, demikian materi singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Dengan Pajak Kuat Indonesia Maju. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke chat Zoom ini atau raise hand ya. Kemudian sebelum saya tutup materi yang pertama, nanti akan dilanjutkan materi yang kedua berupa tutorial ya. Tutorial aplikasi DJP online. Itu nanti ada tutorialnya. Oh sebentar, ada yang putus-putus ya? Yang merasa, oh ya nanti akan di-upload ya nanti di YouTube KPP Pratama Surabaya Sawahan. Nanti akan diberitahukan setelah ini. Nah, sebelum berpindah ke materi selanjutnya, saya ada sebuah pantun. Lampu mati, tak ada cahaya. Pakai baju, keliru celana. Ini sekian sosialisasi saya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Riza. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya ini Bu Ayu, sampai ada pantunnya di akhirnya nih. Penjelasan materinya juga sangat jelas. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu masih ada kebingungan ya, kita sampaikan aja lewat chatnya, nanti di akhir kita jawab pertanyaannya ya, satu-satu. Jadi buat Bapak Ibu yang kendala sinyal mungkin jangan khawatir, nanti kita akan upload di YouTube kami, KPP SBY Sawahan. Jadi Bapak Ibu bisa follow dulu Instagram kami, nanti kita sampaikan melalui Instagram bahwa dokumentasi penyuluhan hari ini sudah kami upload gitu ya. Ya di tengah-tengah sesi ini saya mau post tes sebentar. Sekalian isi daftar hadir ya, sekaligus daftar hadir sebagai bentuk daftar hadir Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nanti yang dapat kuis, yang bisa jawab kuis, skornya tertinggi nanti kita kirim hadiah ke rumah.
Jadi Bapak Ibu silakan isi daftar hadir sekaligus post testnya di link. bit.ly/614 daftar hadir 1. Kecil semua. Daftar hadir 1. Bisa dicek di chatnya. Nah, ya. Itu linknya buat Bapak Ibu isi sekarang. Kalau bisa diisi sekarang. Jadi nanti kalau nilai tertingginya ada banyak, saya ambil yang paling tercepat ya isinya. Gitu. Bagi Bapak Ibu nanti yang mendapat door prize akan saya umumkan di akhir sesi penyuluhan hari ini. Jadi masih ada waktu buat mengisi daftar hadir sekaligus post testnya. Soalnya ini sama seperti Bapak Ibu soal di pertama daftar tadi kemarin. Jadi soal-soalnya saya ambil sama. Saya mau lihat Bapak Ibu mungkin yang kemarin skornya rendah, jangan berkecil hati. Setelah kelas pajak ini skornya jadi 100, berarti Bapak Ibu mendengarkan kelas pajak ini dengan baik. Begitu. Mungkin ada yang kesulitan akses link daftar hadirnya. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan sama persis seperti kemarin yang saya cantumkan di pendaftaran link pertama. Pertanyaan-pertanyaannya. Jadi silakan diisi segera mungkin. Jadi Bapak Ibu yang nanti skornya tertinggi akan mendapat door prize. Saya umumkan di akhir materi. Jadi langsung saja kita ke sesi yang kedua terkait tata cara penyampaian SPT tahunan oleh Bapak Riza. Kepada Bapak Riza kami persilakan. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya punya sebuah pantun. Oke. Pagi-pagi di hari Minggu, enaknya lari pagi. Terima kasih sudah menunggu, saatnya kita mulai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mulai sesi teknis ya, teknis pengisian SPT. Ini dari tim telah menyiapkan sebuah video. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Oke, silakan bisa diputar. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan
dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www. Oke, ini nggak apa-apa ya Ibu sambil saya sedikit sela videonya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ayu bahwa untuk sebelum kita melakukan pengisian SPT, kita perlu menyiapkan beberapa hal ya. Tadi bukti potong sudah disiapkan, kemudian bukti potong dari perusahaan sudah disiapkan, kemudian ada EVIN ya. EVIN. Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait EVIN ini. Apabila Bapak Ibu sampai dengan saat ini belum memiliki EVIN, Bapak Ibu dapat meminta EVIN ke KPP tempat Bapak Ibu terdaftar. Caranya cukup mudah Bapak Ibu, jadi melalui sarana email. Bapak Ibu cukup menyampaikan foto, swafoto atau selfie dengan foto diri memegang KTP serta NPWP. Mungkin seperti ini saya gambarkan ya. Memegang KTP dan NPWP seperti ini. Kemudian ada lagi foto KTP dan NPWP-nya saja. Selanjutnya melampirkan mencantumkan informasi berupa nomor telepon serta email yang aktif. Nanti permohonan EVIN itu disampaikan ke KPP melalui email. Emailnya kpp.614@pajak.go.id. Nanti akan segera diproses oleh tim kami dan apabila setelah Bapak Ibu mengirimkan permohonan itu kok tidak kunjung dibalas, Bapak sedapat menghubungi kami lewat Telegram. Ada agen chat kami yang siap membantu mengekskalasi, memfollow up permohonan Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan kembali bahwa untuk pertama kali nanti Mas mengaksesnya DJP online Bapak Ibu. DJP online kita bisa melalui www.pajak.go.id. Tadi dilanjutkan lagi Mas. www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password serta kode keamanan dan klik login. Oke. Anda akan diarahkan. Stop dulu Mas. Ya. Nah ini Bapak Ibu, untuk pertama kali setiap wajib pajak yang belum pernah masuk DJP online mungkin akan merasa bingung ya. Ini passwordnya apa? Ini bermula dari EVIN Bapak Ibu. Setelah melakukan permohonan EVIN ke KPP, kemudian mendapat balasan nomor EVIN-nya, nanti pada tampilan depan DJP online di sini, DJP online ada menu belum registrasi, ada tanda tanya seperti itu, belum registrasi, nanti Bapak masukkan ininya, EVIN serta NPWP-nya. Nanti setelah itu akan diminta password, Bapak Ibu diminta untuk membuat password. Setelah itu konfirmasi, nanti akan ada notifikasi aktivasi akun di email Bapak Ibu sekalian. Setelah dari email nanti dibuka, diklik aktivasi akunnya, nanti baru bisa mengakses DJP online dengan NPWP dan password yang sudah dibuat tadi. Begitu. Kita lanjut kembali, silakan. Ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik icon. Ya, apa? Ya. Jadi untuk pertama kali stepnya itu login DJP online, kemudian di dalamnya ada beberapa menu Bapak Ibu. Untuk smartphone ini bisa dilihat ada kodenya ya, ada logonya, ya ada di bagian atas, garis 3 seperti ini, diklik akan muncul menu-menu di bawahnya seperti ini. Untuk pertama kali Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu lapor untuk pembuatan SPT-nya. Lapor, klik. Ya, nanti setelah masuk ada menu e-filing dan juga e-form. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Icon e-filing. Kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Ya, ke belakang sedikit. Selamat isi tahun pajak. Mohon maaf Bapak Ibu. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan. Oke, ketika sudah buat SPT, nanti ada pertanyaan. Ada bukti potong ya, data kami terdapat informasi bukti potong, dapat menggunakan atau tidak. Ini mungkin lebih enak dilanjut dulu aja ya, lanjut dulu.
terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770 SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir, isi tahun pajak, isi status SPT normal, pembetulan. Jadi setelah tadi buat SPT, nanti masuk ini memilih tahun pajaknya untuk Bapak Ibu yang terdaftar di tahun 2020 ya. Maka nanti otomatis di sini akan tersedia pilihan tahun 2020. Kemudian ini otomatis untuk pertama kali maka membuat statusnya normal Bapak Ibu. Setelah itu klik lanjutkan. Hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Oke, kita ikuti saja dulu. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Ya. Jadi sistem DJP ini akan mendeteksi secara otomatis apabila perusahaan Bapak Ibu sudah membuat atau menerbitkan bukti potong. Nanti datanya akan terbaca di sistem DJP online. Bapak Ibu dapat menggunakan data bukti potong ini, dapat juga dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah sesuai dengan data bukti potong yang Bapak Ibu terima secara fisik. Nanti bisa dicek juga. Silakan lanjut lagi. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah mulai masuk pengisiannya. Setelah tadi di awal memilih mau menggunakan data yang terdapat di sistem, atau bisa juga misalkan tidak mau menggunakan itu, mau menginput manual sendiri juga bisa. Nanti selanjutnya adalah mengisi penghasilan bruto. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk jenis SPT yang ditampilkan ini adalah yang bentuknya 1770 SS atau untuk karyawan yang penghasilan brutonya di bawah 60 juta. Untuk yang di atas 60 juta nanti ada video yang berbeda. Ini saya jelaskan secara singkat di awal dulu. Silakan Mas. Oke. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu di awal bahwa ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi nanti di sini menggambar dalam bukti potong yang diterima dari perusahaan atau instansi tempat Bapak Ibu bekerja itu sudah dihitung biasanya. PTKP-nya itu berapa? Jadi tinggal nanti menginput sesuai bukti potong yang ada di yang diberikan oleh perusahaan. Ini merupakan gambaran penghasilan kondisi awal tahun. Misalkan ada tambahan anak di tengah tahun, akhir tahun 2020, maka itu belum dihitung. Nanti dihitungnya untuk tahun berikutnya lagi. Lanjut lagi ya. Atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Untuk bagian PPh yang telah dipotong oleh perusahaan, itu sudah terdapat di bukti potong A1 dari perusahaan Bapak Ibu. Di bagian bawah, PPh pasal 21 dipotong oleh di pemberi kerja. Nanti sudah ada di situ, tinggal mencantumkan angkanya. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Ya, jadi nanti untuk normalnya apabila hanya bekerja di satu pemberi kerja, untuk karyawan pasti pajaknya yang di atas PTKP, penghasilan di atas PTKP, maka sudah pasti ada pajak yang dipotong. Namun jika di bawah PTKP, penghasilannya di bawah 60 juta, kurang dari 60 juta, dan di bawah PTKP, setelah dikurangi PTKP tidak kena pajak, maka biasanya perusahaan juga tidak selalu membuat bukti potong untuk penghasilan yang di bawah PTKP. Tapi jika diberi oleh perusahaan bukti potong juga, maka sebenarnya tidak ada juga pajak yang dipotong. Jadi hanya untuk dokumentasi dari perusahaan dan untuk administrasi dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Silakan lanjut. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B.
Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing. Baik, dimungkinkan juga dalam pembuatan SPT ini ada setelah diperhitungkan ada status kurang bayar. Nah, maka konsekuensinya maka harus membuat kode billing. Kode billing juga bisa dibuat di JP Online melalui menu bayar. Lanjut dulu. Terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Dapat juga SPT Bapak Ibu berstatus lebih bayar. Maka tadi diperlukan dokumen pendukung seperti mungkin bukti potong yang lain ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut aja dulu. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oke, untuk ini terkait bagian ini, apabila karyawan hanya bekerja di satu pemberi kerja, maka umumnya tidak perlu diisi untuk kolom ini. Ini hanya untuk penghasilan yang sifatnya final saja. Kalau dari perusahaan biasanya tidak, kalau nggak ada ya tidak akan diberi bukti potong PPh final ini. Lanjut, Mas. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Untuk pengisian nominal harta dan utang, ini menggambarkan kondisi harta dan utang per 31 Desember 2020. Dalam hal ini Bapak Ibu kan sudah terdaftar tahun 2020, maka ini menggambarkan kondisi harta per 2020 akhir. Ini kalau yang formulir 1770 SS hanya akumulasi saja, tidak dituliskan detail jenis hartanya apa. Jadi detail saja global, secara global hartanya berapa, misalkan rumah, ada sepeda motor, dijumlah saja nilai perolehannya berapa. Kemudian misalkan ada utang, maka dilihat saldo utang per akhir Desember 2020 berapa. Secara global saja. Pada bagian D, ya. centang pernyataan. Oke. Setelah diisi semua tadi, penghasilan bruto, PTKP, kemudian ada penghasilan final jika ada, dan harta setelah utang, maka step terakhir adalah pernyataan, mencentang pernyataan terkait SPT yang dibuat. Setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Oke. Setelah tadi mencentang persetujuan, maka selanjutnya akan masuk pada tahap pengiriman SPT, Bapak Ibu. Untuk pengiriman SPT ini membutuhkan kode verifikasi. Kode verifikasi bisa diambil di ada tulisan yang berwarna kuning di sini. Nanti ketika kita klik tombol di sini akan masuk ke email yang kita daftarkan. Bisa juga melalui SMS nanti ada opsinya ya ketika kita mau meminta kode verifikasi. Silakan lanjut. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT. Ya. Dari kode verifikasi yang sudah dikirim ke email, Bapak Ibu bisa mengeceknya di email setelah melakukan permintaan di sini, klik di sini tadi, akan muncul di email. Nanti di-copy saja. Kode verifikasi yang muncul di email itu dikopikan, kemudian masukkan lagi ke tampilan DJP Online pada saat pengisian 1770 SS tadi. Seperti ini. Anda akan terekam pada sistem DJP. Baik, Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe
channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Baik Bapak Ibu, bagaimana untuk 1770 SS ini sangat simpel ya, sangat mudah pengisiannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke, nanti apabila masih ada pertanyaan dapat disampaikan terlebih dahulu via chat Zoom juga bisa. Nanti kalau kita sudah masuk sesi diskusi bisa melalui raise hand ya. Silakan dilanjut sekarang untuk yang Selamat datang. 1770S ya. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Jadi untuk tahap untuk pengisian SPT bentuknya 1770S ya, untuk pegawai yang menerima penghasilan di atas 60 juta ya per tahun, ini sama stepnya dengan masuknya yang 1770 SS tadi. Cuma nanti ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Maaf. Oke ya. Lanjut aja. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Oke, Maka, jadi sebentar. Untuk pengisiannya 1770S ini ada beberapa opsi. Karena untuk formulirnya sedikit lebih banyak daripada yang 1770SS tadi. Ini ada beberapa formulir cukup banyak. Jadi ada beberapa cara juga untuk mengisi SPT-nya. Ada yang dengan formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT ya. Dengan upload SPT ini menggunakan iSPT Bapak Ibu. Ada aplikasi yang berbeda. Tapi kita pada hari ini kita fokus saja melalui e-filing, melalui DJP online, gitu ya. Ini di videonya akan disampaikan dengan cara bentuk formulir karena mirip dengan SPT-nya. pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Jadi untuk panduan pengisian 1770S dengan formulir ini stepnya sedikit lebih banyak daripada yang 70 SS ya. Kita monggo disimak baik-baik untuk bentuk formatnya. Silakan lanjut dulu Mas. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga Terkait dengan penghasilan final ini, dari apabila ada dari perusahaan atau kantor atau instansi akan memberikan bukti potongnya Bapak Ibu. Bukti potong PPh final. Nanti berbeda dengan 1721A1 atau bukti potong pasal 21, formatnya berbeda dengan 1721A1 atau A2, misalnya untuk PNS ya. Ini ada pilihan untuk jenis penghasilannya, ada beberapa, nanti bisa disaksikan di monitor Bapak Ibu.
Silakan lanjut dulu. Juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta Oke. Nah, untuk harta-harta di formulir 1770S ini berbeda. Pengisiannya lebih detail, Bapak Ibu. yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik Tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta. Baik, ya ini ada yang berbeda di sini dari formulir yang 1770SS. Untuk harta, ya kita harus menyampaikan data secara rinci. Di sini sudah ada pilihannya, kode hartanya apa, nanti tinggal ditambahkan. Misalkan mobil ada pilihannya, ada tabungan, ada tanah atau bangunan, silakan ditambahkan sesuai dengan kode yang tersedia. Isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Ya ini ditegaskan dalam video bahwa harta yang dicantumkan di sini harganya mengacu pada harga perolehan. Misalkan rumah sekarang harganya 1 miliar ya. Tapi mungkin belinya tahun 1980. Tahun tersebut mungkin masih harganya murah ya, tapi tetap disampaikan harga pada tahun perolehan tersebut dan tahun perolehannya juga ditampilkan di situ. Nanti ditambahkan misalkan untuk harta seperti rumah bisa ditambahkan alamatnya di mana. Di bagian keterangan bisa dituliskan alamatnya. Nah, ini untuk rumah, misalkan untuk kendaraan juga nanti dituliskan BPKB, nomor BPKB atau nomor STNK, seperti itu. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jadi, untuk data utang ini, misalkan Bapak Ibu, misalkan ya, ada yang memiliki pinjaman, misalkan KPR atau apa di sebuah bank atau beberapa bank, maka semua utang itu harus dicantumkan di SPT tahunan ini. Sesuai dengan kondisi per akhir saldo utangnya per akhir tahun, begitu Bapak Ibu. Dan nanti ini ada menu utang tahun lalu ya. Ini nanti apabila Bapak Ibu sudah mengisi untuk SPT tahun pajak 2020, maka nanti tahun depan di tahun 2021 pada saat mengisi SPT tahunan tahun pajak 2021 bisa menu utang pada SPT tahun lalu ini akan muncul isinya. Yang diisi sekarang nanti muncul tahun depan. Tinggal diperbarui nilainya seperti itu. Lanjut lagi. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik Tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik Lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan... Baik, ini yang berbeda. Ada data keluarga, Bapak Ibu. Jadi, sebelum mengisi SPT, perlu disiapkan juga kartu keluarga. Karena nanti di sini diminta nama anggota keluarga kita, serta NIK-nya, serta hubungan keluarganya apa, ada pekerjaannya apa juga. Jadi mulai sekarang bisa mulai disiapkan untuk tadi bukti potong, kemudian data kartu keluarga untuk mempermudah atau mempercepat pengisiannya. Seperti itu. Dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah. Ya, ini apabila di tahun pajak 2020 Bapak Ibu ada penghasilan selain dari perusahaan Bapak Ibu ya, ternyata mungkin dapat bunga atau punya saham di mana dapat royalti atau dapat hadiah, menang lomba, menang undian gitu, bisa ditampilkan di sini. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B,
Isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Baik, Bapak Ibu, untuk bagian C ini, Bapak Ibu menyiapkan data bukti potong dari perusahaan tadi, tinggal nanti isinya dicantumkan atau diisikan pada form bagian C dimaksud. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak. Nanti setelah tahap pengisian bukti potong, maka akan muncul menu status perkawinan kita. Ada yang misalkan masih lajang, maka mengisi tidak kawin, atau yang sudah menikah, mengisi yang kawin. Suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Nanti masih bersumber dari 1721 ya, atau bukti potong dari perusahaan. Nah, nanti ada penghasilan neto, di situ tercantum penghasilan neto, ini dituangkan di bagian A ini. Untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya, ini kalau ada penghasilan lain ya Bapak Ibu ya. Silakan lanjut. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Jadi ada zakat juga di sini, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini dapat menjadi pengurang penghasilan neto, Bapak Ibu. Namun untuk zakat sumbangan ini harus ada bukti dari lembaga amil zakat yang sudah terakreditasi atau sudah diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun pada umumnya sih wajib pajak ya tidak jarang sekali mengisi ini. Jadi ya zakat tetap sendiri, pajak sesuai dengan bukti potong saja. Jadi zakatnya tidak dicantumkan di sini biasanya. Tapi bisa dicantumkan. Akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, untuk penghasilan kena pajak ini status perkawinannya menyesuaikan data bukti potong. Data bukti potongnya misalkan di awal tahun K1 menikah dan ada satu tanggungan atau anak misalnya seperti itu. Itu awal tahun. Seperti itu di bukti potongnya ya Bapak Ibu. Namun apabila di akhir tahun sampai dengan Desember sudah punya anak 2 misalkan, tetap mengacu pada data bukti potong perusahaan. Jadi tidak mengacu pada kondisi terakhir kita, mengacu pada bukti potong perusahaan. Nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Ya, pada umumnya untuk karyawan ini tidak akan mengangsur PPh pasal 25. Jadi bagi karyawan hal ini sangat jarang terisi ya, sangat jarang terisi. Jadi umumnya kosong, nihil aja. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya jadi tadi untuk status kurang bayar, nihil atau lebih bayar, itu tergantung perhitungan Bapak Ibu sekalian. Umumnya untuk karyawan yang hanya bekerja di satu perusahaan, maka statusnya itu nihil ya, sesuai dengan perhitungan di bukti potongnya. Khususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan.
Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah bersama kita saksikan ya cara pengisian SPT tahunan untuk karyawan, baik yang 1770 SS untuk penghasilannya kurang dari di bawah 60 juta, atau yang 1770 S untuk penghasilan yang di atas 60 juta dalam setahun. Nanti apabila masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui akun chat Zoom, di chat Zoom, menu chat Zoom, atau bisa raise hand. Oke, ini saya sambil langsung mulai saja ya, untuk mempercepat ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Melisa Wongso. Bukti potong itu tiap tahun dapat dari perusahaan ya? Ya, betul Ibu. Jadi setiap perusahaan yang memiliki karyawan itu wajib untuk membuat bukti potong penghasilan bagi bukti potong PPh pasal 21 untuk semua karyawannya. Khususnya yang penghasilannya di atas 60 juta. Itu wajib bikin. Kalau di bawah pada karyawan yang di bawah 60 juta itu bisa opsional, bisa tetap membuat perusahaannya atau tidak. Ya, untuk bukti potong ini biasanya sudah tersedia atau disediakan oleh perusahaan akhir Desember atau bisa di awal-awal bulan Januari. Jika sampai dengan saat ini belum memperoleh bukti potong, maka segera saja ditanyakan ke kantor atau perusahaan Bapak Ibu tentang bukti potong PPh pasal 21-nya. Karena sebagai dasar untuk pengisian SPT-nya. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Rahel Dwi Agustina. Jika saya bekerja belum sampai 1 tahun, bagaimana? Tetap, jadi perusahaan nanti akan tetap membuatkan bukti potong. Dalam bukti potong itu ada bulannya. Jadi misalkan baru bekerja bulan Juli sampai Desember, maka akan tertulis bulan Juli sampai Desember. Nanti sudah diperhitungkan oleh perusahaan apakah dalam kurun waktu tersebut Bapak atau Ibu sudah penghasilannya di atas PTKP dan harus dipotong pajak, seperti itu, dipotong PPh. Ini mungkin ada contoh. Ini sudah ya, mungkin ada lagi, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Raise hand, silakan Bapak Ibu. Oke, baik, kembali ke chat. Untuk permohonan EVIN harus datang ke KPP ya? Tidak Bapak Ibu, untuk permohonan EVIN, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, mungkin ada wajib pajak yang merasa kurang nyaman untuk pergi ke KPP, dan kami sarankan memang online saja. Dengan cara seperti tadi saya sampaikan di awal, cukup menyiapkan data atau foto selfie ya, selfie dengan memegang KTP serta NPWP-nya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah foto KTP dan NPWP-nya saja. Nanti tim akan menuliskan ya, membagikan teknisnya. Foto selfie beserta KTP dan NPWP, kemudian foto NPWP dan KTP-nya saja. Selanjutnya menginformasikan nomor telepon, nomor HP yang aktif dan email yang aktif. Ibu. Setelah itu dikirimkan melalui email ke kpp.614@pajak.go.id. Ini kadang keliru, belakangnya masih Gmail atau apa ya. Ini email resmi KPP Kesawahan,
Untuk KPP lain juga hampir sama, hanya berbeda pada kodenya saja. Mohon maaf, ya. Seperti ini. Oke, untuk prosesnya ini paling cepat 1 hari biasanya langsung jadi. Namun melihat juga antrian Bapak Ibu. Mengingat jumlah request melalui email itu juga sangat banyak, maka terkadang lebih dari 1 hari baru bisa diproses. Seperti itu. Untuk itu, ya semuanya akan dijawab melalui email Bapak Ibu. Nanti apabila sampai dengan 1 atau 2 hari belum ada tanggapan dari kami, maka Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui beberapa saluran komunikasi, diantaranya melalui telepon atau melalui Telegram, aplikasi Telegram. Alamatnya @pajak SBY Sawahan. Nanti akan ada tim kami, agen-agen chat yang segera merespon pertanyaan Bapak Ibu. Nanti akan kami bantu dengan follow up ke petugas terkait. Mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Teleponnya 031 566 5232. Ada 4-nya itu enggak? 4-nya enggak ada, Mas. Ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum punya akun Telegram, bisa segera unduh di Play Store atau App Store, karena ini lebih memudahkan untuk komunikasinya. Bisa share gambar dengan cepat, dan ukuran yang besar juga bisa. Ini ada pertanyaan lagi. Wah, sudah cukup banyak pertanyaan. Dari Ibu Rahel Dwi Agustina. Jadi saya membuat NPWP melalui online pada tanggal 1 September 2020, tapi masih belum dapat NPWP fisiknya. Saya sudah tanya ke KPP dan disuruh langsung ke KPP, lalu sekalian lapor SP tahunan. Apa saja berkas yang harus saya bawa untuk mengambil fisik NPWP dan juga sekalian lapor SP tahunan untuk pertama kali? Oke, jadi untuk pengambilan NPWP ini Bapak atau Ibu bisa datang ke KPP dengan membawa KTP, dan nanti ini tidak dapat diwakilkan ya Bapak Ibu ya, untuk pribadi tidak dapat diwakilkan. Jadi langsung datang ke KPP, namun sebelumnya ada informasi yang penting, sebelum datang ke KPP ini harus mengambil antrian terlebih dahulu di web kunjung.pajak.go.id. Ini sebuah program baru ya dari pajak Bapak Ibu di tengah pandemi ini, karena kami juga tidak bisa membuka antrian yang sangat banyak, kita perlu ada pembatasan terkait dengan pandemi ini, maka dibuatlah antrian melalui kunjung.pajak.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di situ terlebih dahulu dan memilih layanan yang diperlukan, ada hari serta waktu yang Bapak Ibu pilih untuk hadir di KPP. Dalam hal ini apabila Bapak Ibu menginginkan pelayanan untuk pendaftaran atau NPWP tadi, bisa mengambil pilihan fasilitas loket TPT. Nanti ada konsultasi aplikasi, ada konsultasi perpajakan, dan lain sebagainya. Nanti untuk NPWP ini pilih saja yang loket TPT. TPT ini tempat pelayanan terpadu Bapak Ibu. Ya, nanti ada selain KTP tadi, nanti ada formulir juga yang diisi, nanti bisa diisi langsung di tempat, nanti tersedia di tempat pelayanan terpadu KPP. Oke, kemudian untuk pelaporan SPT-nya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa Bapak Ibu perlu membawa bukti potong. Bukti potong, dan apabila sudah berkeluarga, maka perlu juga membawa kartu keluarga untuk mempermudah pengisiannya. Pertanyaan berikutnya, foto NPWP ini apakah dengan fisik kartu NPWP atau bisa dengan print screenshot ikat atau dikirim melalui email? Kalau saya tidak masalah untuk kami, untuk foto NPWP ini bisa juga mengambil dari yang DJP online itu ya, ada ya, itu format baru juga bisa digunakan sebagai formulir yang digunakan untuk permohonan e-file. Untuk kartu fisik NPWP ini Bapak Ibu bisa apabila sudah mendaftar tapi belum memperoleh dalam waktu yang cukup lama, bisa melakukan konfirmasi ke kami juga, karena bisa jadi pada saat pendaftaran itu Bapak Ibu
mungkin klik ya, pada saat e-registrasi itu mengklik belum akan melakukan kewajiban perpajakan. Itu mempengaruhi Bapak Ibu tidak bisa, NPWP-nya tidak bisa digunakan. Seperti itu. Ada kasus seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah buat NPWP tapi pada akhir step pembuatan NPWP itu malah memilih belum akan melakukan kewajiban perpajakan. Sehingga otomatis NPWP-nya dianggap langsung non efektif. Nah, nanti bisa dikonfirmasi kembali ke KPP melalui akun Telegram atau telepon tadi. Nah, nanti dipastikan ini kondisi saya, pengajuan saya ini memang memilih tidak, waktu itu memilih tidak melaksanakan kewajibannya atau bagaimana. Nanti akan terjawab dan akan di follow up oleh petugas KPP kami. Apabila ada pertanyaan lain, dipersilakan untuk raise hand Bapak Ibu. Tidak apa-apa, ini waktunya mungkin waktu istirahat ya. Kita bisa santai saja. Baik, terima kasih kembali Ibu. Oke. Ini mohon maaf, apakah mungkin ada yang belum mendapat kartu NPWP lagi? Itu bisa dipastikan lagi ke kami ya Bapak Ibu, dikonfirmasi ke kami. Karena misalkan nanti ternyata statusnya non efektif, maka harus diaktifkan dulu. Nanti harus datang ke KPP dan mengisi formulir permohonan aktivasi NPWP dulu. Baru bisa digunakan untuk melapor SPT. Seperti itu Bapak Ibu. Kami persilakan apabila ada pertanyaan lagi. Atau dari tim ada tambahan Bapak Ibu? Pengumuman? Oh nanti? Baik. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Apa penjelasan kami? Apabila masih ada yang setelah sosialisasi ini masih ada hal-hal yang kurang jelas, dapat Bapak Ibu tanyakan kembali ke kami melalui saluran komunikasi yang tersedia Bapak Ibu. Kami siap membantu pelaporan SPT Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar. Nanti kami akan tampilkan juga beberapa saluran komunikasi lainnya selain Telegram, ada telepon, ada juga kami juga punya YouTube di KPP Sawahan punya YouTube. Ya, nanti bisa di-follow ya, Ibu ya, di-follow. Nanti kami akan terus berusaha terus menambahkan konten-konten yang bermanfaat terkait perpajakan Bapak Ibu. Nah, tim kami siap untuk membuatnya. Siap ya tim ya? Oh, ini ada lagi pertanyaan? Oh iya, apakah penghasilan di luar negeri juga perlu dilaporkan di pajak Indonesia? Ini teknisnya mungkin seperti apa ya? Mungkin Ibu bisa open mic, Ibu Melisa. Ya. Baik, silakan Ibu. Ya, jadi saya warga negara Indonesia, tapi sekarang lagi sekolah di Amerika dan saya juga menyambil kerja di sini. Jadi kan saya ada penghasilan. Nah, itu saya penasaran prosesnya gimana kalau secara bayar pajak, soalnya kan saya juga udah bayar pajak yang di Amerika. Nah, itu apakah penghasilan perlu dilaporkan di Indonesia dan juga bayar pajak Indonesia juga? Gitu. Baik, Bapak Ibu. Terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, berlaku juga sebuah ketentuan namanya P3B atau perjanjian ya perpajakan berganda ya, Mbak. Gitu ya, Mbak. Ya, penghindaran perpajakan berganda. Jadi Indonesia itu mempunyai peraturan perpajakan yang berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Jadi misalkan di Amerika seperti apa, bisa jadi di Inggris atau di negara yang lain ketentuan perpajakannya seperti apa juga berbeda-beda. Nanti harus ini perlu dilakukan cross check kembali Bapak Ibu untuk pajaknya itu, karena kita tidak bisa langsung serta-merta ini harus ditampilkan di sini, karena bisa jadi memang kalau sudah dipotong Amerika ya sudah di Amerika saja, tidak perlu dilaporkan di sini. Itu bisa jadi seperti itu.
Oke, maka nanti Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami untuk lebih detailnya ya Bu ya. Untuk lebih detailnya akan kami cek dulu dengan peraturan-peraturan yang ada, peraturan perpajakan tadi terkait dengan pajak yang di luar negeri, supaya pengisiannya bisa sesuai ketentuan. Begitu. Oke, makasih. Jadi sebaiknya kirim email yang Telegram @pajak_sby_sawahan itu? Iya, betul Ibu. Bisa melalui Telegram kami. Ya, bukti potong yang dari Amerika juga ada ya Bu ya? Ada. Apa bentuknya gitu ya? Nanti bisa di-share di Telegram itu. Nanti kami akan kami akan pelajari terlebih dahulu bersama tim kami di KPP. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke, ini ada juga, mohon maaf tadi, ada nomor WA ya. Ini ada nomor WA kami. Ya, ini juga bisa melalui saluran WA ini Ibu SPT ya, untuk pengisian SPT dengan Ibu Yosinta di 0858 1155 0614. Dan juga kami sampaikan bahwa setiap wajib pajak itu memiliki AR atau akun representatif pengampu Bapak Ibu. Jadi selain melalui Telegram, kemudian telepon, kemudian WA ini bisa juga langsung menghubungi AR Bapak Ibu sekalian. Ini yang bisa digunakan untuk berkonsultasi. Karena nanti yang akan melakukan pengawasan, pengawasan apabila ada informasi atau data-data yang perlu diklarifikasi, maka nanti yang menghubungi Bapak Ibu adalah akun representatif. Setiap wajib pajak beda-beda. Bisa beda-beda Bapak Ibu. Jadi misalkan Ibu Melisa bisa dengan Bapak A, Ibu Rahel bisa dengan Ibu B, seperti itu. Ya, nanti bisa ditanyakan ke kami lewat Telegram, AR saya siapa, nomor teleponnya berapa. Itu bisa. Nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Oke. Ya. Oh, ini bisa diakses ya Mas ya? Oh ya, jadi kami ada satu web khusus Bapak Ibu. Ini untuk mengetahui, setiap wajib pajak dapat mengetahui siapa AR-nya. Ada nomor teleponnya juga ya. Ada nomor teleponnya, bisa dihubungi via WA terlebih dahulu. Saran kami via WA lebih dahulu, baru mungkin kalau misalnya perlu via telepon, bisa dilanjuti via telepon. Begitu. Nah, ini bisa nanti alamatnya di-share aja ya Mas ya. Di-share ya teman-teman ya. Oke. Silakan nanti bisa dicatat ini informasi kontak kami. Mudah-mudahan ini bisa dengan semakin banyak saluran ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan http://kppsawahan.loca.lt_si_penabung_ lagi. Mungkin bisa diakses lewat smartphone juga bisa ya. Lewat HP juga bisa. Nanti tinggal masukkan NPWP dan nomor HP-nya Bapak Ibu. Ya, ini ada tampilannya seperti ini. NPWP, kemudian ada nomor HP yang aktif dan submit. Ya, ini ada juga di bawahnya ada informasi batas waktu penyampaian SPT tahunan. Oh ya, tadi belum sempat disampaikan ya. Bapak untuk SPT tahunan orang pribadi itu 31 Maret tahun berikutnya. Kalau Bapak Ibu terdaftar tahun 2020 ya maksimal 31 Maret 2021 sudah lapor SPT tahunan. Tapi kami sangat tidak menyarankan untuk lapor di akhir periode karena biasanya untuk servernya cukup berat Bapak Ibu untuk menampung banyaknya request penyampaian SPT yang masuk biasanya sering terhambat. Oleh karena itu jauh-jauh hari jika sudah dapat bukti potong langsung saja ini diproses ditindaklanjuti SPT-nya dibuat saja.
Apabila masih ada kendala seperti tadi, bisa segera hubungi kami, bisa menghubungi AR-nya terkait apabila ada hal-hal terkait pengisian SPT yang masih kurang jelas. Baik, sudah. Apakah penjelasan kami sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Nanti bisa, mungkin ada sesi berikutnya lagi apabila ingin KPP kami akan mengadakan kelas pajak lagi, dipersilakan untuk Bapak Ibu bergabung lagi ke kami. Kita sama-sama di sini sharing, diskusi, ya, untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini semuanya ini juga untuk bukti ya, salah satu wajib pajak itu juga teredukasi dengan baik, ya seperti itu. Kami juga merasa senang kalau semua wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kami kira sudah cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Ya, kita akan kembalikan lagi ke MC. Namun sebelumnya saya tutup dengan sebuah pantun. Dan ini mungkin sawahan lagi akan banyak pantunnya ini Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada pantun juga Bapak Ibu boleh ikut share di sini ya, di chat ya boleh juga. Ya. Kue coklat campur keju, pajak kuat Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa dari pemateri yang sangat luar biasa juga dari hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Riza dan Ibu Ayu yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan saya yakin pasti wajib pajak semuanya jadi paham ini, ditambah dengan pantun-pantun tadi. Nah, sekalian di penghujung acara ini saya sampaikan kepada ada 3 pemenang yang berhasil memperoleh skor 100 tercepat. Ya, tercepat ya, saya ambil 3 tercepat. Yang pertama nanti bisa kirim chat ke WA saya tadi yang nara hubung SPT tadi, kirimkan alamat ibu yang Bapak Ibu sekalian yang menang yang lengkap. Itu pemenang yang pertama Ibu Rafika Ajeng Wahyuni. Selamat kepada Ibu Rafika. Nah, nanti kirim alamat lengkap ya Ibu Rafika, silakan unmute, gimana perasaannya mendapat hadiah. Nah, Ibu Rafika nanti kirimkan alamat lengkap ke saya. Nanti kita kirimkan hadiahnya ke alamat Ibu. Dan pemenang yang kedua, tercepat kedua, poinnya 3-3-nya ini 100 semua. Yang kedua Ibu Maya Rosana Sunarjo. Nah, selamat kepada Ibu Maya juga. Nanti kirimkan alamat ke nomor WA saya. Pemenang yang ketiga Bapak Hendi Prawiro Rejoyo. Nah, Rafika yang kedua tadi Maya Rosana. Biasa. Yang ketiga Bapak Hendi Prawiro Rejoyo. Hendi Prawiro Rejoyo. Nah, nanti kepada Bapak dan Ibu yang pemenang kuis ini silakan chat ke WA saya. Mungkin masih bergabung ya. Ibu Rafika, Ibu Maya, Bapak Hendi. Ibu Rafika ada, Ibu Maya ada, Bapak Hendi ada. Oh ya, ada semua. Nanti silakan kirimkan WA ke saya. Kita kirimkan hadiahnya ke rumah. Gitu. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu yang cukup luar biasa ini hari ini yang sangat bermanfaat semoga bagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di kelas pajak selanjutnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengikuti kelas pajak secara tatap muka. Akhir kata, apabila saya dan pemateri dan pelaksana kelas pajak hari ini ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.